Halo guys, Oja di sini balik lagi di channel seputar Gcam. Oke bosku, jadi spesial banget di video kali ini. Kemarin ada yang minta dibuatkan lagi config terbaru untuk Gcam BSG 8.1 Pixel 5. Jadi untuk config akan kita review di video kali ini, yaitu config panorama blue by seputar Gcam. Jadi config ini hasil pembaruan dari config sebelumnya ya teman-teman. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini, kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya, tentunya dari channel seputar Gcam. Seperti apa untuk hasilnya? Let's go, kita ke reviewnya. Enjoy the video. Oke teman-teman, jadi di sini saya udah mendownload aplikasi Gcam BSG 8.1 Pixel 5-nya. Jadi buat kalian nanti yang mau download untuk aplikasi Gcam-nya, silahkan nanti di sini nanti kalian pilih yang versi Snap ataupun yang versi nomor 3 ini yang ING ya teman-teman. Jadi misalkan nanti yang versi ING ataupun versi Snap ini nge-crash ataupun force close atau ada permasalahan lainnya, kalian bisa download yang versi MGC ini ya teman-teman. Oke, jadi di sini untuk aplikasinya di sini udah saya download dan ini udah saya install untuk aplikasinya. Di sini langsung aja kita buka ya teman-teman untuk aplikasi Gcam-nya. Oke, dan ini kita udah buka untuk aplikasi Gcam BSG 8.1 Pixel 5-nya. Jadi buat kalian yang baru pertama kali menginstal aplikasi Gcam BSG 8.1, nanti kalian akan ditampilkan tampilan seperti ini. Maka di sini kalian tinggal klik izinkan aja sampai selesai seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalian klik lagi selesai seperti ini. Nah, misalkan udah kebuka seperti ini teman-teman, artinya di sini Gcam-nya udah berhasil kita pasang dan di sini udah bisa kita gunakan. Namun ini masih standar ya teman-teman, artinya di sini belum kita pasangi config. Nah, buat kalian yang masih bingung cara memasang config di Gcam BSG 8.1, caranya cukup mudah. Kalian cukup ketuk 2 kali aja di samping tombol shutter seperti ini. Nah, setelah itu kalian akan langsung diarahkan ke file manager perangkat kalian. Di bagian sini kalian tinggal cari aja file config yang udah kalian download ya teman-teman, atau file config yang udah kalian download kalian bisa pindahkan dulu ke folder lain. Contohnya seperti ini. Jadi untuk file confignya ini config panorama blue ya teman-teman. Jadi nanti untuk confignya ini saya sediakan 3 format ya teman-teman. Ada format auto, JPEG, dan juga YUV. Dan nanti akan berformatkan zip. Harus kalian ekstrak terlebih dahulu menggunakan password, dan passwordnya ada di dalam video ini. Jadi kalian simak terus video ini supaya kalian nanti nggak ketinggalan info passwordnya ya teman-teman. Oke, jadi di sini langsung aja kita klik seperti ini. Jadi dengan sekali klik aja file config-nya maka akan langsung terpasang ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman untuk tampilan dari config panorama blue. Di sini udah support semua lensa ya teman-teman, lensa utama, lensa ultrawide, dan juga lensa makro. Jadi masing-masing dari lensa ini bisa kalian gunakan juga untuk mode video. Kemudian untuk config ini juga cocok untuk siang dan juga malam hari. Oke, tanpa banyak basa-basi kita akan langsung tes uji coba aja ke arah sini cuy. Jadi di sini untuk rinciannya kita cek dulu. Untuk rincian di sini AWB-nya kita off-kan, kemudian untuk HDR disempurnakan di sini kita aktifkan aja. Untuk rasio gambar di sini kita pakai yang standar aja dulu, 4:3. Oke, misalkan udah kita tap-kan, langsung aja kita shoot. Jadi teman-teman, untuk config panorama blue ini sesuai dengan namanya, untuk tone warna yang dihasilkan di sini nggak mengalami oversaturation meskipun dia berwarna ya teman-teman. Kemudian yang menarik dari config ini di warna langitnya, untuk birunya dia akan keluar ya cuy. Oke, kita cek aja untuk hasil yang barusan. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Hasilnya nggak kalah bagus seperti config panorama sebelumnya. Kalian bisa lihat sendiri di sini benar-benar cukup jernih banget untuk hasilnya. Kemudian di warna langit di sini untuk awannya di sini juga masih kelihatan cukup cerah. Kebukti banget di sini untuk kualitas dynamic range-nya benar-benar cukup bagus di config terbaru ini ya cuy. Jadi untuk config ini udah support banyak sekali perangkat MediaTek dan juga Snapdragon. Oke, untuk selanjutnya kita mau coba lagi cuy. Kita coba ke arah sini. Kebetulan di sini untuk objeknya lumayan bagus. Oke, kita tap ke objeknya seperti ini. Kita langsung shoot aja. Oke, nice. Kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai.
Jadi di sini memang untuk auto night mode ini aktif ya teman-teman. Jadi buat kalian nanti yang nggak suka auto night mode ini aktif, kalian bisa matikan aja dengan klik logonya seperti ini ya cuy. Oke, dan sekarang kita cek untuk ASEAN barusan. Oke, lagi proses HDR, kita cek lagi. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini udah kita shoot ke sudut yang berbeda. Di sini kalian bisa lihat sendiri cuy, untuk hasilnya cukup natural di sini. Kemudian warna biru di bagian langitnya di sini masih standar, tidak mengalami oversaturation sama sekali. Dan di beberapa objeknya juga di sini kita lihat masih cukup natural ya teman-teman. Yang menarik lagi dari config ini, untuk kualitas HDR-nya di sini benar-benar cukup baik ya teman-teman. Mampu mengangkat gambar yang nggak kelihatan ini menjadi kelihatan ya cuy. Kemudian untuk detailnya benar-benar cukup tajam, hasilnya juga jernih. Oke teman-teman, jadi ini kita udah ganti objeknya, tapi di sini cuaca memang udah agak mendung. Nggak apa-apa, kita coba shoot tipis-tipis saja teman-teman. Jadi di sini untuk rasio gambar saya mau coba ubah ke rasio gambar yang 16:9. Dan di sini kita juga bisa mengatur angka frame-nya ya teman-teman. Jadi di sini saya mau coba ubah angka frame-nya di angka 12 seperti ini ya teman-teman. Jadi semakin tinggi angka frame ini, maka semakin lama pula proses penangkapan gambarnya atau proses HDR-nya ya cuy. Oke, nggak apa-apa, langsung aja di sini kita tapkan ke objeknya, kemudian langsung kita shoot. Kalian perhatikan ya teman-teman, sebelum kita shoot untuk previewnya seperti ini. Dan kita cek seperti apa untuk hasilnya. Oke, kita cek. Nah, jadi kurang lebih untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Hasil dari Gcam BSG 8.1 pixel 5 dengan config terbaru, yaitu config panorama blue by Sputar Gcam. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, meskipun di sini kita shoot di rasio gambar yang 16:9, tapi di sini untuk hasilnya masih cukup bagus. Hasilnya detail dan juga masih cukup jernih ya teman-teman. Kemudian untuk saturasi warna yang dihasilkan di sini nggak mengalami oversaturation sama sekali. Cukup natural. Untuk dynamic range-nya di sini benar-benar juara banget. Kalian bisa lihat juga di bagian awannya di sini masih kelihatan cukup jelas. Meskipun tadi kita shoot di bagian objek langitnya, tapi di sini masih mampu mengangkat di bagian langitnya ya cuy. Oke, jadi sekarang kita mau coba tes lagi ke arah sini. Di sini untuk rincian AWB kita aktifkan. Oke, kita coba langsung tapkan ke objeknya, kemudian langsung kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai. Jadi mungkin nanti teman-teman, misalkan untuk config ini misalkan kalian gunakan dalam kondisi pencahayaan yang benar-benar cukup, maka dia nanti untuk hasil di warna langit, warna birunya lebih keluar ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman untuk hasil yang barusan di AWB aktif. Di AWB aktif ini sebenarnya untuk hasilnya mirip-mirip seperti AWB yang kita matikan tadi ya cuy. Namun di sini untuk kualitas tone warnanya di sini lebih menurun, lebih mendekati seperti kondisi aslinya ya teman-teman. Kemudian yang tidak membedakan dari AWB off tadi, di bagian langitnya warna birunya di sini masih sama. Untuk selebihnya masih sama-sama bagus dari segi dynamic range. Kemudian kualitas HDR masih cukup bagus, masih sama seperti hasil yang AWB yang kita off-kan tadi. Oke, kita akan coba tes di beberapa objek lain. Simak video ini sampai selesai.